Halo semuanya, selamat datang di podcast Mudika bersama saya Johannes Carlo. Dan saya Agatha, dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang eutanasia dan bunuh diri. Nah, sekarang kita sudah ada nih narasumbernya yaitu Romo Bastian. Silakan Romo memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Romo Bastian CM, tugas di Malang di seminari. Terima kasih. Oke, baik Romo. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bunuh diri atau eutanasia tersebut itu? Ya, baik ya. Saya akan fokus dengan eutanasia dan prinsipnya nanti sama dengan bunuh diri ya. Ya, eutanasia itu dari kata Yunani euthanatos, dari dua kata yaitu yang artinya normal atau baik dan thanatos yang artinya mati. Ya, saya pelafalannya juga tidak begitu fasih ya. Jadi euthanatos itu yang kemudian kita kenal eutanasia, yaitu berarti kematian secara baik atau gampang, mudah, tanpa penderitaan, itu ya. Mungkin dalam dunia kedokteran kemudian juga atau umum dimengerti bahwa eutanasia itu merupakan tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang dengan sengaja, dengan maksud untuk mengakhiri penderitaan, yaitu ya. Jadi semacam mempercepat proses kematian seseorang secara aktif dan terencana gitu loh. Jadi gitu. Ya, itu mengenai eutanasi. Terima kasih Romo. Iya, baik, makasih Agatha. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan gereja terhadap bunuh diri dan eutanasia, dan menurut hukum yang ada tentang bunuh diri dan eutanasia. Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu, ya mungkin perlu kita jelaskan dulu mengapa kok orang melakukan itu. Eutanasia itu atau mau mengakhiri hidupnya, ya. Saya kira ketika seseorang itu ingin mengakhiri hidupnya, biasanya melakukan eutanasia karena sakit ya. Nah, ketika berada dalam situasi yang sulit, sakit, orang merasa ketakutan, orang mengalami depresi, mengalami kesepian, kesendirian, juga ya tidak mau jadi beban bagi orang lain, dan juga tidak mau juga tergantung pada orang lain mungkin. Nah, itu yang kemudian sebab-sebab mengapa orang mau mengakhiri hidupnya. Nah, saya mulai dari bagaimana pandangan hukum baik sipil maupun juga gereja mengenai eutanasia ini. Saya hanya mengutip apa yang pernah ditulis di kompas.com. Dikatakan di sini ya, dia merujuk pada KUHP pasal 344 ya. Dikatakan sini bahwa ketentuan menurut kitab KUHP pasal 344 menyebutkan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Jadi dari sini hukum sipil yang sekarang ini yang kita miliki di Indonesia belum melegalkan, belum mengizinkan, belum membenarkan tentang eutanasia ini. Nah,
Bagaimana mengenai gereja Katolik? Pada prinsipnya gereja Katolik itu ya melihat eutanasia itu merupakan sebuah pelanggaran moral. Ya. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan gereja, kehidupan itu merupakan yang diberikan oleh Allah sendiri. Saya mengutip apa yang tertulis dalam Lumen Gentium nomor 25, dikatakan tindakan pembunuhan seorang manusia tak bersalah selalu merupakan tindakan yang sungguh tidak bermoral. Kemudian dalam Evangelium Vitae nomor 65 oleh Yohanes Paulus II, dia menegaskan begini, eutanasia adalah pelanggaran yang berat terhadap hukum Tuhan. Sebab hal tersebut merupakan pembunuhan seorang manusia secara disengaja dan secara moral tidak dapat dibenarkan. Jadi menurut pandangan gereja ya demikian, bahwa eutanasia itu ya sebuah pelanggaran moral, tidak dibenarkan, dan juga itu ya didasari oleh pandangan gereja mengenai hidup manusia yang diberikan oleh Allah. Jadi itu Carlo dan Agatha. Oke, jadi tadi kan disebutkan bahwa dalam pasal 344 KUHP kalau itu bakal dipenjara selama 12 tahun ya, dengan arti belum mengizinkan tentang eutanasia itu. Nah, di gereja Katolik juga tadi disebutkan pelanggaran moral, yaitu jadi kehidupan itu diberikan oleh Allah. Betul, ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Alasan konkret mengapa bunuh diri atau eutanasia itu harus dilakukan oleh seseorang. Gimana Romo? Nah, tadi saya sudah menyebutkan sebelum saya menjelaskan pandangan gereja. Seperti tadi saya hanya mengulang saja, yaitu seseorang itu mau memilih eutanasia itu mengakhiri hidupnya, itu tadi karena ketika misalnya ya berhadapan dengan sakit keras ya yang berkepanjangan misalnya, lalu biasanya orang mengalami ketakutan, mengalami depresi dan kesendirian, tidak mau jadi beban, tidak mau bergantung pada orang lain, atau juga misalnya kalau orang itu tidak sadar ya misalnya ya, juga ditentukan oleh faktor ekonomi, mungkin keluarganya tidak mampu dan sebagainya. Ya, ada banyak alasan di balik itu, tergantung pasien atau keluarga yang sedang berhadapan dengan persoalan itu. Jadi ada banyak motif. Itu Carlo. Berarti bunuh diri dan eutanasia itu lumayan ini ya, Romo ya, suatu tindakan yang apa ya dibilang ya, ada di tengah-tengah, tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan gitu. Maksudnya ada di tengah-tengah, tidak bisa dibenarkan dan bagaimana? Kalau yang tadi Romo bilang kan menurut kesehatan, jadi eutanasia bisa dilakukan jika ya posisi ceritanya seorang pasien yang mengalami penyakit yang berlarut-larut, ceritanya kritis atau koma yang sampai bertahun-tahun, itu Romo, dan tindakan akhirnya. Ya, betul, orang memilih begitu. Ya, tidak berarti bahwa gereja atau hukum membenarkannya. Tetapi ketika orang berada dalam depresi atau alasan-alasan lain, lalu kemudian orang memilih begitu. Ya. Saya ingin bertanya di Romo, ada nggak sih kisah di Alkitab yang
ceritanya tuh dari apa sih? Mereka melakukan euthanasia atau bunuh diri. Waduh, saya nggak ingat ya mengenai itu. Mungkin kalian pernah menemukan, misalnya, saya misalnya misalnya si Yudas nih, dia menurut kitab suci lalu kemudian karena dia berkhianat itu lalu kemudian menggantung dirinya menurut kitab suci. Saya lupa persisnya di mana. Coba nanti kalian cari. Baik, terima kasih Romo. Makasih. Atas beberapa jawaban dari pertanyaan kita dan waktunya kita bisa diskusi tentang bunuh diri dan euthanasia pada malam hari. Terima kasih Agatha dan Terima kasih Carlo. Romo. Iya.